Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku as-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Salah satu dari sifat ketakwaan itu adalah melakukan pekerjaan secara profesional. Bagaimana kita mengukur sebuah pekerjaan? Itu kita harus memiliki ukuran-ukuran yang jelas agar apa-apa yang kita kerjakan juga bisa kita nilai dengan secara terukur. Alangkah baiknya barangkali ketika kita ingin mengukur sebuah pekerjaan secara kualitas itu adalah profesional atau tidak, kita merujuk kepada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur sebuah ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Saudaraku, di dalam Islam bahwa sebuah amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jika dilakukan secara profesional. Profesional dalam arti harus memiliki dua syarat utama, yaitu yang pertama, amal ibadah itu harus dikerjakan secara ikhlas. Kemudian yang kedua, pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dan benar ini adalah dua syarat diterimanya ibadah dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita mengukur pekerjaan kita, mengukur pekerjaan orang lain, misalnya seorang pimpinan mengukur kualitas pekerjaan bawahannya, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melihat pekerjaan tersebut apakah memenuhi dua syarat utama ini. Yang pertama adalah ikhlas, atau di dalam bahasa sehari-hari kita adalah orientasinya jelas. Orientasi adalah pekerjaan hati, dan itu tidak bisa dilihat sebenarnya secara kasat mata, tetapi pekerjaan hati ini akan sangat berpengaruh kepada teknis dan mekanisme yang dilakukan kemudian. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita di dalam melakukan amal ibadah, khususnya kemudian umumnya di dalam pekerjaan-pekerjaan keseharian kita itu secara ikhlas. Ikhlas artinya meluruskan hati kita, meluruskan orientasi kita, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amal kita dilakukan secara ikhlas, orientasi kita jelas untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memiliki jalur yang lurus, tidak akan terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Kita akan tetap kepada tujuan, tidak akan tergoda, tidak akan ada disorientasi di tengah perjalanan. Maka jelas pekerjaan kita tujuannya apa, dan kita akan melakukannya dengan penuh kesungguhan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ada memerintahkan kepada kita untuk berbuat ikhlas, di mana Dia berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yaqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan kalian itu tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan seluruh bakti kalian di dalam agama ini secara lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan di dalam hidupnya, membantu orang lain misalnya, beribadah sebanyak-banyaknya, berbakti kepada Allah sesuai yang diperintahkan, tetapi dia tidak ikhlas, orientasinya tidak benar, maka itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan syirik. Maka ketika ada orang yang tidak beriman, orang yang syirik, yang menduakan Allah, kemudian dia berbuat kebaikan dalam hidupnya lebih banyak dari kita orang yang beriman, di mata Allah itu adalah sia-sia.
Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kalian berlaku syirik, menduakan Allah, disorientasi di dalam beramal, maka la yahbatanna amaluka. Amal kalian itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada nilai pahala sama sekali. Betapa meruginya saudaraku ketika seseorang melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga di dalam melakukan sebuah pekerjaan, tentu orientasi ini harus jelas. Untuk apa kita melakukan pekerjaan ini? Dan ini adalah perbuatan hati. Niat kita mesti kita luruskan. Untuk apa kita melakukan pekerjaan ini? Ketika kita memiliki orientasi yang jelas, maka kemudian kita akan lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah dan cara-cara teknis untuk melakukan pekerjaan kita berikutnya. Kemudian syarat yang kedua adalah benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terlebih-lebih di dalam beribadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi SAW ada bersabda, man amila amalan laisa lahu min amrina fahuwa raddun. Siapa yang beramal ibadah, melakukan sebuah ketaatan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang aku perintahkan, apa yang aku contohkan, fahuwa raddun, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku, syarat diterima amal itu dua, ikhlas dan benar. Orientasinya jelas, kemudian melakukannya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Nah, inilah yang harus kita jadikan rujukan, bahwa di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari pun, di dalam bisnis kita, di dalam profesi kita, di dalam tugas-tugas kita di kehidupan sehari-hari ini, dua prinsip ini harus kita pegang ketika kita ingin hasil pekerjaan kita ini benar-benar baik dan diterima oleh pihak-pihak lain. Yang pertama adalah ikhlas. Orientasi kita harus jelas. Apa tujuan kita melakukan hal ini? Untuk siapa kita kerjakan? Nah, tidak boleh kita di tengah jalan berubah pikiran, berubah orientasi, sehingga nanti pasti akan merubah tata cara kerja kita. Orientasi ini tentu erat sekali hubungannya dengan niat. Nah, jadi makanya di dalam melakukan pekerjaan apapun itu, baik ibadah mahdhah kepada Allah maupun bermuamalah secara umum dengan manusia, yang pertama sekali harus kita perbaiki adalah niat. Saudaraku, niat itu pekerjaan hati yang mana setiap kita ini selalu terkadang di tengah perjalanan berubah orientasi tadi. Oleh karena itu, Allah tidak mempersulit hambanya. Karena fenomena ini akan sering terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita niatkan ikhlas orientasinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti di tengah perjalanan ada sedikit pergeseran orientasi tersebut, maka kita diperbolehkan memperbaiki niat kita. Istighfar kepada Allah, lalu kita perbaiki niat kita. Insya Allah, Allah akan memahami dan memaklumi itu. Bahkan ketika pekerjaan itu sudah selesai pun kita lakukan, lalu tiba-tiba kadang ada dorongan, kita terdorong untuk ria, ingin dipuji dan sebagainya, otomatis itu akan merusak kepada kualitas amalan kita, dan kita bisa memperbaiki kembali, istighfar kepada Allah, dan kita meluruskan kembali niat yang sudah tidak pada tempatnya itu. Nah, kemudian setelah orientasi kita jelas, yang kedua adalah kita melakukan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang dilakukan. Ketika pekerjaan dilakukan meskipun dengan niat yang benar tetapi SOP-nya salah, maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan baik, tidak akan diterima oleh sang pemberi pekerjaan kita. Makanya dua hal ini, ikhlas dan benar, adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan untuk mencapai sebuah nilai profesionalisme di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita lebih profesional, lebih baik lagi kualitasnya, khususnya di dalam beribadah kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan
itu berterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.